Pemirsa, lalu bagaimana agenda KTT G20 hari ini? Sudah ada rekan kami Fadis Abi di Bali. Selamat pagi Fadis, apa saja agenda di hari kedua puncak KTT G20 hari ini, termasuk informasinya ada kegiatan kunjungan ke kawasan hutan mangrove, seperti apa kegiatannya? Betul sekali, Boni. Dan dapat kami informasikan pemirsa, memang ada sejumlah rangkaian kegiatan yang nantinya akan dilakukan kepala negara dan juga kepala delegasi di hari kedua KTT G20 atau di hari terakhir di 16 November 2022. Acara sendiri atau kegiatan sendiri nanti akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nantinya kepala negara dan juga delegasi akan menanam bakau di Taman Hutan Raya Mangrove di Igusti Ngurah Rai, Bali. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bagaimana proses penanaman bakau sendiri nantinya akan menjadi simbol bagaimana Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam meminimalisir krisis iklim global yang terjadi di dunia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang memiliki hutan mangrove ini terbesar, salah satu hutan mangrove terbesar di dunia. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bagaimana berkaitan mengenai hutan mangrove, memang hutan mangrove memiliki manfaat banyak sekali, baik itu menyerap karbon, kemudian juga menjaga lahan, dan juga menjaga abrasi laut. Dan di pukul 11 WITA nantinya para kepala negara dan juga delegasi akan kembali ini ke Hotel Apurva Kempinski, ini untuk melakukan pertemuan bilateral. Dan kemudian di pukul 13.30 nantinya akan ada pembahasan ketiga berkaitan mengenai transformasi digital di Candi Ballroom. Dan dapat kami informasikan berkaitan mengenai pembahasan ketiga, yaitu mengenai transisi digital. Kita ketahui secara bersama memang ada 3 fokus pembahasan yang dilakukan di KTT G20 ini. Yang pertama adalah ketahanan pangan dan energi, kemudian juga arsitektur kesehatan yang lebih kuat, dan yang terakhir adalah transformasi digital. Di transformasi digital ini nantinya kita akan melihat secara bersama bagaimana Gubernur Bank Sentral G20 nantinya akan menyepakati berkaitan mengenai pembayaran lintas batas. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nantinya pada pukul 16 Presiden Joko Widodo ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Nantinya pertemuan bilateral tersebut ini berkaitan mengenai proses uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang nantinya akan dilakukan secara virtual, di mana memang proses uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan dari jalur baik itu Tegar Luar maupun ke Kopo, Bandung, Jawa Barat sepanjang 15 km. Dan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo akan melakukan konferensi pers berkaitan mengenai hasil apa saja yang didapat atas penyelenggaraan KTT G20 di tanggal 15 dan juga di tanggal 16 November 2022. Boni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang berkaitan mengenai komunike bersama, memang setiap penyelenggaraan KTT G20 sebelumnya memang menghasilkan sejumlah komunike bersama. Dan hal tersebut memang tidak mengikat, namun kepala negara yang hadir ini harus memiliki pemikiran berkaitan mengenai krisis yang terjadi di dunia. Dan jika ditanya poin apa saja, komunike bersama apa saja yang nantinya akan dihasilkan, nanti kita akan tunggu bersama bagaimana Presiden Joko Widodo nantinya akan melakukan konferensi pers pada hari ini di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Namun poin-poin apa saja kami dapat mereview berkaitan mengenai pembukaan Presiden Joko Widodo pada saat KTT G20 kemarin, di mana memang Presiden Joko Widodo sempat menceritakan bagaimana krisis yang terjadi di dunia akibat pandemi yang belum selesai, kemudian juga perang antara Rusia dan juga Ukraina. Hal tersebut menyebabkan ini berkaitan mengenai ketahanan pangan, terutama di negara berkembang, ini agak sedikit menurun dan juga agak sedikit kesulitan berkaitan mengenai ketahanan pangan. Dan Presiden Joko Widodo pun meminta ini kepala negara yang mengikuti KTT G20 ini untuk berkolaborasi menjaga stok pangan di dunia, kemudian juga menjaga harga pangan yang terjangkau. Dan itu merupakan salah satu poin yang nantinya akan menjadi komunike bersama. Namun rinciannya nanti akan kita tunggu bersama. Presiden Joko Widodo akan melakukan konferensi pers di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Selain itu juga Boni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berkaitan mengenai kepulangan kepala negara dan juga delegasi. Memang sejak kemarin 15 hingga 22 November mendatang
ini akan proses kepulangan baik itu kepala negara dan juga delegasi ini nantinya akan pulang ke negara mereka masing-masing. Dan untuk puncaknya sendiri, Boni dan juga pemirsa, kepulangan kepala delegasi ini nantinya akan terjadi pada hari ini di 16 November 2022. Begitu, Boni. Baik, terima kasih Fadis Abi atas informasi Anda langsung dari Nusa Dua Bali.